Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ghaffar alladzi ja'alal mauta rahatan lil abrar limasirihim ilal jannati daril qarar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin sahibil izar wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'il akhyar, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang mubarak ini. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-82 daripada surah-surah di dalam Al-Quran, yaitu suratul Infitar, makiyatun wa ayatuha tis'a asyarah. Yang ke-82 surat yang bernama Al-Infitar. Suratul Infitar ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'u fatarat wa idal kawakibun tatharat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Yang artinya, apabila langit telah terbelah. Di sini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan kepada kita tentang kejadian-kejadian hari kiamat. Mulai sanggakala yang pertama, tiupan sanggakala yang kedua, dan seterusnya. Apabila langit telah terbelah dan apabila bintang-bintang berjatuhan, wa idal biharu fujirat, dan apabila laut dihimpunkan. Ini terjadi sesudah tiupan sanggakala yang pertama. Langit belah, bintang-bintang berhamburan berjatuhan, laut yang dulunya terpisah-pisah menjadi satu, hancurlah bumi ini, hancurlah dunia ini. Itu pada tiupan Israfil alaihissalam yang pertama. Wa idzal kuburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibangkitkan. Ini terjadi sesudah tiupan Israfil alaihissalam yang kedua. Begitu malaikat Israfil meniup sanggakala yang kedua, maka orang-orang yang berada di dalam kubur itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
begitu dibangkitkan manusia di alam kubur dan dia sudah berada di alam akhirat, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, tahulah seseorang apa-apa yang telah ia dahulukan dan yang ia kemudiankan. Para muhibbin rahimakumullah, sesudah kita dibangkit dari alam kubur, di situ kita mengetahui apa hasil yang kita kerjakan selama di dalam dunia dahulu kala. Disitulah kita mengetahui apa-apa yang di dalam dunia itu yang kita utamakan, dan apa-apa yang di dalam dunia itu kita nomor duakan, nomor tigakan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Orang-orang yang semasa hidupnya selalu mengutamakan dunia, mengutamakan harta benda, mengutamakan jabatan dan kedudukannya, dan menumurduakan akhirat, maka pada hari itu dia akan menemui penyesalan yang tidak berguna lagi. Namun bagi mereka yang semasa hidup di dalam dunia selalu mengedepankan akhirat, menumursatukan akhirat daripada yang lain-lainnya, maka pada hari itu dia akan berbahagia, bahagia yang tak pernah dirasakan dan dibayangkan sebelumnya. Para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita waktu dalam sehari itu kurang lebih 24 jam. 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu mana perkara-perkara yang lebih banyak kita kerjakan? Apabila dalam 24 jam itu kita lebih banyak mengerjakan hal-hal yang bersifat duniawi, berarti kita mengutamakan dunia daripada akhirat. Tetapi apabila di dalam waktu 24 jam itu kita lebih banyak menggunakan waktu dalam urusan-urusan ukhrawi, urusan akhirat, berarti kita menumursatukan akhirat semasa hidup di dalam dunia itu. Nah, jadi kita hitung waktu yang diberikan Allah kepada kita. Berapa jam sehari guring? Guring ini kada ada hitungannya pada dasarnya, namun tergantung niat. Berapa lawas kita guring sehari? Berapa lawas dalam sehari ini kita mencari urusan duniawi? Berapa lawas dalam sehari ini kita mengabdi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang mana yang kita utamakan, itulah yang paling banyak kita kerjakan dalam sehari semalam ini. Orang berdagang mulai jam 8 sampai pukul 4, berapa jam? Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 8 jam seharinya berdagang. Tambah guring 8 jam, berdagang 8 jam, guring 8 jam, tinggal lagi berapa? 8 jam lagi. Jadi 16 jam sudah waktu kita utamakan untuk hal-hal yang belum tentu mendapat keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. 8 jam sisanya bisa kujuk-kujuk ke situ kamari pulang. Urusan ini, urusan itu, urusan habis. Paling-paling umpamanya dibanyakan dalam sehari semalaman kita berada di sajadah, kita berada di hadrat Allah subhanahu wa ta'ala, anggap 4 jam. Sudah banyak 4 jam itu.
Nah, dan kadang-kadang kita berada di sajadah 4 jam itu pun hati kita kada ke sana. Hati kita masih memikirkan urusan-urusan dunia. Bujur kita sembahyang zuhur berjamaah, sembahyang asar berjamaah ke masjid, maghrib, isya. Tapi waktu sembahyang itu pun kadang-kadang hati kita kada berada di masjid. Nah, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita utamakan di dalam kehidupan dunia ini, di situ akan jelas kita ketahui apakah kita termasuk min ashabi ahli dunia, golongan ahli dunia, atau termasuk ashab ahli akhirah, golongan ahli akhirat. Tergantung dalam dunia kita apa yang kita utamakan dalam kehidupan dunia ini. Nah, alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Kemudian ayat yang berikutnya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Hai manusia, sesuatu apakah yang membuat engkau terperdaya dengan Tuhan engkau yang maha mulia pemurah, yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan kejadian engkau, yang menjadikan anggota-anggotamu seimbang pada apa jua rupa yang dia kehendaki, dia susun engkau. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menanyakan, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Sesuatu apakah yang membuat kamu itu tertipu, terperdaya dengan Tuhan engkau? Kita hidup di dalam dunia sihat, makmur, rancak berbuat dosa, sedikit berbuat amal kebaikan. Nah, keadaan seperti itu kadang-kadang memperdaya kita. Kita kira Allah tuh sayang kepada kita. Kita menyangka Allah cinta kepada kita. Karena kita sehat, kita makmur, rezeki luas, kawan banyak, disukai orang. Hal-hal yang demikian itu mudah membuat seseorang terperdaya. Dikiranya Allah itu sudah sayang kepadanya, Allah sudah cinta kepadanya, karena dia melihat keadaan yang terjadi di alam dunia ini. Allah memberikan nikmat, Allah memberikan rahmat. Dia berbuat dosa, kada disiksa oleh Allah. Dia berbuat maksiat, kada disakitkan oleh Allah. Dikiranya Tuhan itu sudah cinta, sudah sayang kepadanya. Padahal itu merupakan tipu daya. Para muhibbin rahimakumullah, ada kelompok manusia yang tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu. Dia menuntut ilmu seluas-luasnya. Dia beranggapan bahwa dengan modal ilmu yang banyak dia sudah cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh orang yang terperdaya dengan Allah. Padahal ilmu semata tentu tidak akan cukup modal untuk mendapatkan ridha dan surganya Allah. Ilmu mesti disertai dengan amaliyahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itulah surga firdaus tempatnya. Jadi kalau ilmu semata belum cukup mudah. Nah, ini orang yang terperdaya kadang-kadang sudah merasa punya ilmu luas, punya hafalan kitab-kitab banyak, akhirnya dia lengah mengamalkan ilmunya. Ada orang lagi terperdaya dengan ibadahnya. Dia ahli ibadat. Siang malam sebagian besar waktunya digunakannya untuk ibadat.
Dia merasa bahwa dengan ibadat itu dia sudah cukup modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal inya kada sadar, inya kada tahu bahwa banyak hal yang ia lakukan yang menyebabkan ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menjelaskan, wahai manusia, apakah yang memperdaya engkau? Yang memperdaya engkau itu adalah kebodohan dan kejahilan engkau. Akibat kita bodoh, akibat kita jahil, akibat kita memaham seputung-seputung ayat dan hadis-hadis Rasulullah, membuat kita salah jalan, membuat kita terperdaya. Al-Quran itu satu kesatuan, kadang-kala diambil seputung-seputung. Nah, oleh karena inya jahil, oleh karena inya banyak nang kada tahu dalam Al-Quran, inya ambil seputung-seputung, akhirnya tertipu. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ini Al-Quran. Katakan wahai Rasul kepada manusia, hai hamba-hambaku yang melampau batas atas diri mereka, yang banyak berbuat dosa, janganlah kalian putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa seluruhnya, dan Allah itu sungguh maha pengampun, maha penyayang. Nah, ini firman Allah. Kita kada boleh putus asa dengan rahmat Allah, karena Allah itu mengampuni seluruh dosa kita. Nah, kalau hanya mengambil satu ayat ini dari Al-Quran, ini bisa memperdaya dirinya, lalu berani melakukan maksiat ini, maksiat itu, maksiat macam-macam, karena ujarnya Allah itu maha pengampun dosa seluruhnya. Padahal di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Di ayat yang lain Allah menyatakan, sesungguhnya aku maha pengampun. Ujar Tuhan, aku maha pengampun. Liman taba, bagi orang yang tobat. Bagi orang yang tobat. Tobat hanya kali cukup. Wa amana, beriman, ikhlas tobatnya. Ada orang yang jarak berbuat maksiat, tapi karena bangkrut tuh ada ikhlas ngarannya. Permainan habis bulik, tinggal selawar handap, aku tobat kada permainan lagi, itu lain tobat ngarannya. Orang yang tobat itu artinya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala itu liman taba, bagi yang tobat, wa amana, dan beriman, ikhlas, wa amila salihah, dan beramal saleh. Misalnya kada sembahyang sekian bulan, dikaba sembahyangnya, dibayari. Kada puasa sekian tahun, dibayari. Tsumma tada, kemudian dia bisa mempertahankan tobatnya sampai dia mati. Nah, itu yang diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memaham satu ayat, katakan wahai Rasul kepada hambaku yang berdosa, jangan putus asa, Allah itu mengampuni seluruh dosa, karena dia maha pengampun, maha penyayang. Bujur ayat itu. Tapi ayat yang lainnya Allah menyatakan yang lebih rinci. Dan dalam ayat yang lain lagi Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik, tapi bagi orang yang dia kehendaki. Nah, seorang dikehendaki Tuhan apa kada tahu. Nah, jadi oleh karena kebodohan kita, kejahilan kita, kita akan terperdaya, kita akan tertipu dengan Allah, dengan Tuhan engkau yang maha pemurah itu. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali janganlah terperdaya
jangan tertipu. Bal tukadzibuna biddin, kalian bukan hanya tertipu, tetapi bahkan kalian mendustakan agama Allah. Artinya mendustakan tentang hari kiamat, mendustakan tentang dihisab amal perbuatan kita. Orang yang mendustakan hari kiamat itu macam-macam bentuknya. Ada yang mengatakan, aku kada percaya hari kiamat itu terjadi, sampai ke hati-hatinya mengitikadkan kiamat itu kada ada. Nah, ini orang ngarannya mendustakan hari kiamat. Ada orang yang hatinya percaya tentang hari kiamat, tapi karena akhlaknya yang keliru, akhlaknya yang buruk, lalu Allah mengatakan kepada itu orang mendustakan juga dengan hari kiamat. Ini percaya bujur hari kiamat itu bakal terjadi, cuma karena kelakuannya akhirnya Allah mengatakan ikam itu pendustakan hari kiamat. Dalam Al-Quran disebutkan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, apakah kau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Tahulah kamu wahai Rasul, orang-orang yang mendustakan hari kiamat itu. Padzalikal ladzi yad'ul yatim, dialah orang-orang yang mengusir anak yatim. Orang yang mengusir anak yatim, Allah menyatakan itu mendustakan dengan hari kiamat, mendustakan dengan agama. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak menyuruh dirinya, tidak menyuruh orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Walaupun kita percaya hari kiamat itu terjadi, tapi kelakuan kita ini tidak sayang, mengusir kepada anak yatim, kada memberi makan kepada orang-orang miskin. Allah menyatakan bahwa kita itu termasuk orang yang mendustakan dengan hari kiamat, mendustakan dengan agama. Wa inna alaikum lahafizin, sesungguhnya atas kamu itu ada malaikat hafazah. Di setiap manusia itu Allah ada menyertai dengan beberapa malaikat. Kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang mereka itu mencatat, mereka itu menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Nah, sebagaimana kita maklum, di sebelah kanan kita ada rakib, sebelah kiri kita ada malaikat atid yang diberi tugas oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan yang zahir daripada kita. Tentang amal yang batin dari kita, misalnya ikhlaskah, kadakah, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat kada sampai ke sana, malaikat tulis bila sembahyang, tulis. Bila orang berbuat maksiat, tulisnya oleh kiri, berbuat baik, tulisnya oleh nang kanan. Kayaknya pada hari kiamat dijumlah, Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Ujar Tuhan, ini berbuat baik banyak, cuma aku yang tahu hatinya, dia tidak ikhlas. Nah, akhirnya amal itu dibatalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu sungguh berada dalam kenikmatan surga, dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang banyak maksiat, sungguh mereka berada dalam neraka jahim. Mereka masuk ke sana pada hari kiamat itu, dan mereka tidak dikeluarkan daripadanya itu. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau wahai Rasul apa itu hari kiamat? Thumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah engkau wahai Rasul apa itu hari kiamat? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari kiamat itu hari yang tidak bisa menguasai, memiliki seseorang bagi seseorang.
sedikit jua pun. Di hari akhirat itu, di hari kiamat itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong orang lain. Walaupun orang itu pernah kita miliki di dalam dunia. Abah kada kau menolong anak, anak kada kau menolong abah, bini kada kau menolong laki, laki kada kau menolong bini. Bahkan jangan itu, nabi-nabi pun tidak mampu menolong orang lain. Nah itu kata Allah tentang hari kiamat. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Yang hanya dapat memberikan syafaat itu yang diberi izin oleh Allah adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang lain lagi yang tertentu yang dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun kapan syafaat itu tiba? Sesudah kita mengalami kesusahan daripada huru hara yang bersangatan itu. Kita mulai kubur menuju mahsyar, belum ada syafaat. Di padang mahsyar berapa lama di sana, belum ada syafaat. Syafaat ini mungkin didapat sudah menjelang detik-detik terakhir. Bahkan ada yang sudah masuk ke dalam neraka beberapa puluh tahun hanya dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dimaksud dengan yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari kiamat itu tidak ada yang memiliki seseorang diri bagi diri yang lainnya sedikit jua pun. Wal amru yauma idzin lillah, dan perkara pada hari kiamat itu semata-mata mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya surat yang ke-83, suratul mutaffifin, makiyatun. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Salatul ladzina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم